Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,04 triliun dolar atau turun sekitar 1,2%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 23.023, Ethereum 1.582, BNB 304, XRP 0,4, Cardano 0,37, Dogecoin 0,085 dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 1,11 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah. Penurunannya ranging antara 0,sekian persen hingga kurang lebih 2%. Satu-satunya yang hijau di top 10 adalah Polygon Matic dengan kenaikan 9,9% ke 1,11 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu, setiap hari Jumat kita bakalan melihat ada Bitcoin Option Expiry. Dan biasanya option expiry yang terbesar angkanya itu berada di minggu terakhir sebelum kita ganti bulan gitu guys. Dan kita sekarang sudah di akhir bulan Januari dan akan ada option expiry sebesar 1,48 miliar dolar pada hari ini. So, teman-teman, sekali lagi, ketika ada event-event seperti ini terjadi, maka nanti akan terjadi pertarungan gitu antara para paus dari arah bulls dan juga arah bears. Tentunya masing-masing pengen memenangkan gitu ya options mereka. So, kemungkinan kita akan melihat pergerakan yang sedikit zigzag volatile hari ini, sehingga untuk teman-teman yang merupakan short-term traders, terlebih lagi merupakan scalper, ya wajib hati-hati menghadapi keadaan seperti ini. Oke, jadi ini adalah untuk reminder saja untuk kalian, kita berada di hari Jumat dan akan ada option expiry yang cukup besar 1,48 billion dolar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bitcoin hash rate taps new milestone with miner hodling at 1 year low. Jadi setelah kemarin guys, kita melihat para miners sepertinya sudah mulai lega gitu ya, karena harga Bitcoin sudah start kembali naik dan sekarang mereka mungkin bisa profit lagi ketika melakukan penambangan Bitcoin. Setelah mungkin kemarin berbulan-bulan mereka harus dipaksa menjual semua Bitcoinnya atau bahkan menutup operasional penambangannya karena memang tidak profitable ketika itu. Data from resources including mining pool stats confirm that Bitcoin's hash rate hit new all-time highs on January 26. Jadi ini menunjukkan bahwa sudah mulai banyak kembali para penambang yang menghidupkan alat penambangnya lagi. Setelah kemarin hash rate-nya sempat turun di sini, kali ini kita kembali menembus ke all-time high yang baru hash rate-nya. Menunjukkan bahwa memang para penambang sudah mulai start untuk kembali beroperasional, bahkan mungkin semakin banyak para penambang yang kembali masuk, alias ada pemain baru juga yang masuk gitu. Dan jika teman-teman perhatikan di bawah lagi, hash rate is a key component of Bitcoin security and significant drawdowns result in network difficulty rising to entice more miners to participate. Network difficulty is also set to reach levels never seen before this week in a nod to fierce competition in the mining sector. Jadi semakin tinggi hash rate-nya itu sebenarnya semakin sulit para penambang untuk menambang Bitcoin. Artinya hasilnya semakin sedikit gitu guys. Jadi kalau misalnya kita melihat hash rate terlalu tinggi pun itu kemungkinan akan membuat miners terpressure gitu ya. Karena ya berarti hasil mereka akan berkurang juga. Jadi justru kadang-kadang memang ada baiknya juga kalau kita melihat hash rate sedikit menurun, oke? Sehingga untuk memicu lagi para penambang-penambang itu mulai tertarik untuk kembali masuk gitu. Nah, kalau misalnya hash rate-nya sudah luar biasa terlalu tinggi gitu ya, kesulitannya sudah terlalu tinggi, maka tentunya akan ada yang kesulitan nantinya. Now they have improved profitability for the first time in a while and mining costs are lower than Bitcoin prices. Normally, more active mining and hodling could occur, but now they seem to see it as an opportunity to secure cash. Jadi setelah kalau misalnya teman-teman lihat di sini ya, ini adalah datanya.
menunjukkan bahwa ketika kita melihat kemarin Bitcoin berada di kurang lebih area 15-an ribu gitu ya, para miners itu kesulitan gitu. Ini adalah yang warna biru itu adalah reserve-nya para miner atau jumlah Bitcoin dipegang oleh para miner. Dan sebelum kita melihat rally luar biasa ini terjadi, para miners itu tidak menjual Bitcoin yang mereka punyai guys, alias cenderung melakukan holding semua Bitcoin yang berhasil mereka tambang. Tetapi berita negatifnya adalah ketika teman-teman perhatikan dalam beberapa waktu terakhir, mereka itu justru melakukan distribusi untuk semua Bitcoin yang mereka punyai guys. Mungkin gitu ya, mungkin dengan ada kenaikan harga dari 15.000 ke 22.000 kemarin, mereka itu merasa oke, kemarin saya udah rugi lumayan gitu ya, sekarang saya berada dalam keadaan profit, saya punya Bitcoin sisanya masih cukup banyak, lebih baik saya kurangi dulu exposure saya di market dengan cara saya menjual semua Bitcoin yang saya punyai terlebih dahulu. Ini adalah chance gitu untuk membuat profit, mungkin untuk menutup sebagian kerugian yang sudah mereka buat di berbulan-bulan yang lalu. Kali ini at least mereka bisa jualan dalam keadaan profit. Jadi ini sepertinya menarik, harga sekarang itu menarik buat para miners untuk start untuk menjual lagi barang-barang yang mereka punyai. Tetapi sekali lagi guys, ini tentunya bisa aja berubah seiring berjalannya waktu. Kalau ternyata Bitcoin akan terus mengalami kenaikan dan bisa stabilize mungkin di harga yang lebih tinggi, maka lama-kelamaan juga miners merasa oke, kita juga udah sekarang cukup gitu ya. Kemarin kerugian yang kita terima sudah kita tutupi juga dengan taking profit kemarin, dan sekarang mungkin saatnya untuk kembali hold Bitcoin yang kita punyai. Jadi mudah-mudahan aja gitu ya, kita bisa melihat Bitcoin untuk mampu sustain atau mungkin mampu naik lagi ke angka 28 sampai 30 ribu sampai pada akhirnya mungkin terkonsolidasi di sekitaran area tersebut. Kalau sampai hal tersebut terjadi, saya rasa para miners akan lambat laun kembali start untuk holding semua Bitcoin yang mereka tambang, dan itu tentunya adalah berita baik. Karena kita juga nggak mau gitu ya, bahwa miners terus-menerus menjual semua barang yang mereka berhasil tambang. Kenapa? Karena sekali lagi itu akan kembali menghasilkan selling pressure. Oke, itu yang nggak mau kita lihat. Jadi kita akan melihat kira-kira untuk beberapa waktu mendatang bagaimana keadaan para miners. Nanti kita bakalan jawab mungkin dalam beberapa minggu ke depan. Oke, berikutnya guys, ini juga ada sebuah data yang cukup menarik dihadirkan oleh Dr. Profit, menunjukkan bahwa sebenarnya Bitcoin has still a lot of liquidity to the upside. After taking liquidity at 18,000 up to 23,000, seems market makers eyeing to take out the northern liquidity between 25,000 and 25,600. Most downside liquidity is located between 15,300 and 13,300. Jadi ini ada sebuah indikator yang menunjukkan titik-titik liquidity, guys. Jika gitu ya, market maker berhasil mendorong harga hingga kurang lebih 25 sampai 25.600, maka di sana itu banyak sekali stop loss-nya, guys. Ada kurang lebih 55 miliar dolar jumlahnya. Jika market maker mau melikuidasi semua orang tersebut, jumlahnya 55 billion dolar, mereka harus mampu mendorong hingga 25 sampai 25.600. Tetapi tentunya kecenderungannya adalah market maker akan mencari gitu ya area yang paling banyak titik liquidnya. Jadi kalau memang indikator ini dan asumsi kita berhasil, maka harusnya market maker akan mencoba untuk dapat mendorong Bitcoin minimal sampai ke angka 25.000 atau 25.600. Dan jika hal tersebut terjadi, bisa jadi kita akan kembali mendapatkan sebuah short squeeze besar-besaran, guys. Jadi kita bakalan lihat apa yang sedang terjadi nanti, apa yang akan terjadi nanti. Tapi untuk sementara indikasinya adalah seperti ini, bahwa titik liquidity itu lebih banyak di arah atas. Di bawah bukan tidak ada juga di bawah gitu ya, tapi lebih banyak itu di atas. Jadi bisa aja gitu ya, bisa aja senario yang dibuat market maker adalah karena yang sedikit itu di area bawah di sini, maka akan didorong sedikit ke bawah gitu untuk membuat semacam fake out mungkin ke arah 22.000 atau 21.600 sekitaran area tersebut, sebelum pada akhirnya kita akan dipush lagi ke sekitaran area 25 ribuan, dan dari sana kita bakal akan lihat likuidasi likuidasi besar-besaran terjadi, dan kemungkinan dari sana kita akan kembali mendapatkan semacam short squeeze. Gitu ya. Jadi
ya mudah-mudahan juga lah ya terjadi. Kalau misalnya kita memang mampu mendorong hingga area tersebut, terlebih lagi ada short squeeze besar-besaran, kita bisa aja nyentuh ke 28 bahkan 30.000 dalam waktu yang sangat singkat. Itu tentunya sekali lagi akan membuat orang-orang yang kemarin sudah sempat membeli di sekitaran area 15.000 sampai 16.000, itu cuannya harusnya udah lumayan banget guys. Bukan lumayan lagi, karena kalau kalian hitung angka 15.000, anggap aja 15.000 gitu, kita hitung pukul rata aja 15.000. Kalau kalian jual di 30.000, berarti itu cuannya sebenarnya udah 100% gitu guys. 2 kali lipat. Lumayan banget dalam waktu yang cukup singkat gitu. Oke, dan harusnya kita bisa expect ketika hal tersebut terjadi, kita akan melihat semacam profit taking dan akan ada semacam konsolidasi atau koreksi yang lebih dalam dari sana. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen langsung mulai dari 1 hour chart. Sebenarnya guys, tidak banyak perubahan yang bisa saya bawakan untuk kalian, jujur saja gitu ya. Karena inilah juga penyebab kenapa saya kemarin sampaikan ketika kita masih berada di area range di sini, saya sebenarnya tidak terlalu sarankan teman-teman untuk terlalu memaksa gitu ya, untuk mencari setup gitu. Kenapa? Karena inilah yang akan terjadi, di mana kemungkinan kita akan melihat pergerakan yang cukup choppy guys. Kemarin kita sempat breakout, kemudian kita tidak mampu untuk jebol dari trendline-nya di sini, dan kemudian malah justru jebol ke bawah, ya kan? Tetapi breakdown-nya itu juga adalah fake out. Saya sudah sampaikan juga ke teman-teman semua di video kemarin bahwa kalaupun saya pengen mencari peluang untuk short, saya akan lebih prefer untuk menunggu Bitcoin mampu jebol di bawah area 22.300 di sini. Alasannya sesimpel karena kalau teman-teman perhatikan, ini merupakan area support guys. Ini bukan area support di time frame kecil loh ya, tapi ini adalah time frame daily di sini. Jadi selagi kita di atas area tersebut, maka kita masih cenderung membuat area ini sebagai area support. Tetapi apabila yang nanti terjadi adalah kita mendapatkan sell off yang lumayan kencang disertai ada bearish continuation pattern, maka ini bisa jadi adalah peluang untuk short term short guys. Alias cuma scalping doang, ini peluang untuk scalping. Kalau teman-teman bukan scalper, ini mungkin bukan untuk teman-teman gitu. Untuk trade yang midterm alias swing trade dan juga day trade, saya masih lebih prefer untuk mencari peluang untuk long. Oke, peluang untuk longnya mungkin akan datang kalau misalnya kita mendapatkan ada semacam push lagi ke bawah. Oke, kemudian kita mendapatkan ada bullish reversal pattern. Ini mungkin bisa dimanfaatkan. Oke, mungkin kalian juga bisa padukan dengan area Fibonacci yang kemarin sudah kita sempat bahas juga. Kalau misalnya teman-teman tarik Fibonya dari area sini, maka kita bisa ketemu bahwa 0,382-nya nanti akan di sekitaran 20.900. Oke, 0,5-nya akan ada di sekitaran area 20.000. Apakah kita akan terkoreksi sedalam ini? Tidak ada yang tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya kita memang menyentuh ke beberapa area di sini, disertai gitu ya, disertai adanya pattern yang menunjukkan bahwa kemungkinan kita akan kembali reverse ke atas, maka dari sana kemungkinan teman-teman bisa mencoba untuk mencari peluang untuk long gitu ya. Atau senario keduanya bisa aja, sini udah saya sampaikan di video kemarin juga, kalau kita kembali push ke area yang tadi kita sebutkan ke 25.000, 25.500-an untuk meliquid orang-orang yang melakukan short dan menaruh stop loss di sekitaran area di sini, dan kemudian kita terkoreksi dalam di sini. Yang saya pengen tunggu adalah koreksi yang lebih panjang sebelum pada akhirnya kita akan mencari peluang untuk swing long lagi. Tapi sebenarnya guys, kalau teman-teman yang menonton video saya sudah dari berbulan-bulan yang lalu, harusnya gitu ya, harusnya teman-teman sudah melakukan akumulasi dari sekitaran area di sini. Oke, dan harusnya sekarang itu bukan saatnya lagi untuk mencari peluang long, tapi justru sudah saatnya untuk mencoba taking profit sebagian, gitu ya. Karena sekali lagi, menurut saya harusnya dalam beberapa waktu yang mendatang kita akan mendapatkan koreksi yang lebih panjang atau koreksi yang lebih dalam. Oke, kalau misalnya memang kita akan terus bertahan di sekitaran area di sini selama mungkin dalam 2 minggu lagi, maka itu mungkin sudah bisa dikonsider sebagai sebuah koreksi yang cukup panjang, dan dari sana mungkin kita udah bisa untuk expect Bitcoin sudah siap untuk kembali mendapatkan rally berikutnya ke atas. Oke, jadi secara midterm sekali lagi, selama kita mampu maintain di atas 18.500, bagi saya Bitcoin masih akan dalam keadaan bullish. Oke, so terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Itu saja yang perlu saya sampaikan di video hari ini guys. See you in the next video. Bye-bye.